Calon ibu yang berjuang keras menyelamatkan janinnya dari psikopat cantik yang hendak melulu lala dirinya yang hamil tua. Gimana perjuangan si calon ibu ini dan endingnya kok malah temenan sih? Ada apa ini? Loh, kok bisa gitu? Film aja. Adegan pun dibuka dengan Sarah, seorang wanita cantik yang penampilannya gotik banget kayak penyanyi band metal nan cantik, menatap kosong dengan nafas penuh penderitaan. Dari sini saja kita bisa merasakan bahwa Sarah ini mempunyai segudang masalah yang pastinya akan mengejutkan kita ya. Dan setelah itu kita bisa melihat tes seorang ibu muda, calon ibu yang sedang hamil membawa koper hitam. Lalu tes ini melihat-lihat HP di mana terlihat tuh foto tes dengan teman-temannya bahagia, dan saat membeli vitamin di apotik untuk janinnya, tes terlihat sebagai karakter calon ibu yang prepare banget sama janinnya dan butuh vitamin itu untuk keselamatan janinnya. Lalu saat tes berjalan melewati konten koper, muncul deh judul dari film ini. Adegan pun berlanjut, tes yang keluar dari toko ditegur sama Sarah, gadis cantik berwajah murung yang menegur tes yang lagi teleponan sama suaminya, dan terlihat hubungan tes sama suaminya ini kayak bahagia ya. Sarah lalu mulai pembicaraan dengan bilang kopernya tes ini lucu dan bagus. Kita bisa lihat tuh, gak taunya koper Sarah dan tes sama banget. Tes pun tersenyum saja karena baginya gak penting juga soal kopernya. Lalu tes pun memasukin kopernya ke bagasi bus dan naik ke bus. Sarah pun lalu masuk ke dalam bus juga dan ternyata duduknya barengan bersebelahan sama Sarah. Dari sini saja kita bisa menebak ya apa yang akan terjadi soal Sarah dan tes ini kalau dilihat dari genre film ini yang thriller, tegang, dan pembubuhan. Saat di dalam bus, Sarah mengatakan bahwa pernikahan tes seperti cerita dongeng yang indah ya. Tes pun dipuji seperti itu, gak mau terlalu senang juga dan bilang dia hanyalah ikutin alur hidup dirinya saja. Sarah yang selalu murung dan pandangan matanya nanar bilang bahwa jalan hidupnya gak seindah dongeng. Tes pun jadi terdiam dan merasa mulai nyaman. Sarah juga cerita dirinya punya anak perempuan 11 tahun dan tes menceritakan soal plasenta kandungannya yang butuh vitamin secara rutin untuk kesehatan janin. Ini semua informasi yang akan tersimpan di memori penonton karena pastinya semua informasi ini adalah elemen pendukung ketegangan yang akan terjadi berikutnya. Seru kan? That must be hard. No, it's not so bad. Setelah itu kita bisa melihat tes turun dari bus dan meninggalkan Sarah di dalam bus yang melaju menjauh. Saat tes berjalan ke rumahnya yang indah dan hendak membuka kopernya di kamar, kita bisa melihat ada tetesan seperti darah him dari tas itu. Dan saat tes mau buka terdengar suara pintu bel, dan saat tes buka pintu ternyata si Sarah. Tes pun kaget juga ya, tapi tes tetap tersenyum karena tes menganggap Sarah tidak punya niat buruk, cuma mau menukar tas. Ya, tasnya mereka tertukar. Sarah bilang bahwa tas mereka tertukar, tes tentu saja minta maaf dan bilang dia baru saja hendak buka tasnya saat bel rumah berbunyi. Tes malah mengundang Sarah masuk. Walaupun Sarah menolak halus, dia hanya ingin mengambil tasnya saja. Tapi akhirnya Sarah masuk dan tes menjamu teh ke Sarah. Sarah pun sedikit menceritakan mengenai penyakit kanker anaknya yang telah membuat rambutnya botak karena kemoterapi, dan tes pun merasa prihatin sekali dengan kisah hidup Sarah. Tes pun dengan ramah menawarkan Sarah bersantai dan bahkan mandi dulu sebelum berangkat, dan Sarah pun memang pas banget bau pipiwi sehingga tes pun bergegas ke atas buat ambil koper Sarah yang tertukar. Nah, di dalam WC kita bisa melihat Sarah menatap dirinya dan langsung menampar dirinya sendiri dan bilang dia harus bisa menahan dirinya sendiri. Loh, dari adegan sini saja kita bisa melihat ada yang tidak beres dengan karakter Sarah ini ya. Bukan cuma penampilannya saja, tapi juga kepribadiannya. Waduh, semakin tegang nih. Nah, saat tes ke atas kamarnya dan mau bawa turun koper,
Tes melihat tetesan darah di karpet dan Tes jadi kesal dan bilang pasti ini tes dari tetesan cat kuku. Tapi Tes melihat sumber tetesan dari koper dan Tes pun membuka kopernya untuk memeriksa sambil panggil Sarah. Dan saat dibuka, bang, ada kepaya orangan sawah penuh saus di dalam kantung plastik dan gak jelas wujudnya ya. Tes pun langsung syok markicok. Tes pun kaget karena saat Sarah naik ke atas dan pas dia panggil, Tes pun langsung menutup kembali kopernya dengan wajah pura-pura tenang. Pas banget si Sarah muncul di kamarnya. Tes bilang dia butuh Sarah bawa kopernya turun karena dia takut kehamilannya terganggu bawa barang berat. Sarah menatap Tes dengan curiga karena Tes kok tiba-tiba gugup banget. Sarah pun seperti ngetes Tes dengan omongan soal sakit seperti badan sama kepayaya tuh misah. Tes pun langsung panik markinik. Nah, dari adegan sini kita bisa tahu nih, Sarah udah mulai curiga sama Tes melihat isi tasnya. Setelah Sarah pergi, Tes pun langsung kunci pintu dan mencari HP-nya mau telepon polisi. Dan ternyata HP Tes sudah dipegang Sarah yang menunjukkan di jendela luar. Tes pun langsung kaget setengah mati setelah melihat Sarah langsung menginjak HP-nya hingga hancur. Yes. Oh my god, I was freaking out. Sarah pun menunggu Tes mengunci dirinya di dalam rumah karena Sarah nggak akan pergi sebelum Tes mengizinkan masuk atau Tes keluar. Tentu saja Tes jadi ketakutan dengan Sarah yang sudah jelas-jelas psikopat karena membawa kepayaya di dalam koper. Tes pun akhirnya keluar ke teras rumah sambil membawa penggorengan besi di tangannya. Tes bilang bahwa seorang ibu akan mendapatkan kekuatan jika dibutuhkan melakukan apapun. Sarah sadar betul ya ketakutan Tes dan cuma tersenyum dengerin omongan Tes. Sarah pun memberikan vitamin yang harus dimakan Tes dan botol pil di tangan Sarah inilah yang membuat Tes jadi nurut sama Sarah karena tanpa pil vitamin di tangan Sarah kandungan Tes bisa kenapa-napa. Tes pun yang tahu nasibnya akan dibubui bulan minta Sarah pergi saja dan dia berjanji gak akan melaporkan soal isi kopernya Sarah. Sarah pun cuma ketawa aja. Baginya Tes ini saksi satu-satunya perbuatan itu. Sarah pun lalu bilang bahwa semua sidik jari Tes ada di koper itu dan Sarah memang menggunakan sarung tangan dari awal. Malah Sarah mengancam balik Tes bahwa Tes bisa jadi tertuduh pelaku semua itu. Tes pun jadi ketakutan. Sarah pun bilang bahwa dia punya ide bahwa sebaiknya isi kopernya dimusnahkan bersama-sama dan mereka setelah itu bisa hidup dengan damai masing-masing. Dia akan pergi. Tes malah bilang Sarah gila dan dia nggak akan membantu Sarah menyelanyapkan isi koper. Namun Sarah pun menjelaskan ini satu-satunya jalan agar mereka bisa hidup damai tanpa Sarah harus melenyapkan Tes juga. Sarah bilang ini satu-satunya jalan yang bisa dipilih Tes seperti yang dia lakukan untuk melenyapkan lelaki yang jadi ayah rahasia dari putrinya. Adegan pun berlanjut di mana flashback terjadi di mana Sarah terpaksa melakukan tindakan yang sebenarnya tidak dia inginkan karena lelaki yang dia cintai ini tidak mau bertanggung jawab dan malah hendak melenyapkannya sehingga tanpa sengaja dan refleks Sarah pun melakukan hal yang sebenarnya dia sesali. Sungguh dramatis. Setelah itu Tes pun akhirnya setuju ikut terlihat untuk melenyapkan barang bukti isi koper itu walaupun dengan sangat terpaksa. Sarah pun malah mengajak Tes makan pie setelah yang mereka lakukan. Tes jadi bingung dengan sikap Sarah yang biasa-biasa aja seolah-olah gak terjadi apapun. Dan terjadilah dialog yang mendalam antara Sarah dan Tes di mana Sarah menjelaskan kondisi dari point of view-nya sebagai ibu tunggal dari anak yang sakit kanker dan semua yang dia lakukan bukanlah keinginannya tapi untuk masa depannya. Namun yang membuat kita terhenyak adalah saat Tes pun mencari keberadaan ayahnya di mana Tes sadar bahwa bukti yang dia lenyapkan bersama Sarah adalah kepayaya ayahnya sendiri. Jadi ayahnya tuh punya selingkuhan dan selingkuhannya itu adalah Sarah. Your dad has had more than his share of
First, I'm sorry to say, I swear he's going to walk in that door and set it down like. Dari sini kita bisa tahu bahwa Sarah sebenarnya tidak random mencari Tess, tetapi sudah dia rencanakan karena Sarah sedari awal tahu Tess adalah anak dari lelaki yang dia lenyapkan. Setelah kejadian itu, Sarah dan Tess pun berpisah dan Tess malah memutuskan untuk putus dari suaminya karena Tess merasa suaminya tidak pernah ada untuknya. Di sini agak ganjil juga ya, kok Tess bisa jadi memutuskan bercerai dan suaminya. Lalu adegan pun berlanjut 5 tahun kemudian di mana Tess sudah melahirkan anaknya dan anak Sarah pun sudah beranjak remaja dan selamat. Tess pun menemui Sarah dan bilang bahwa dia mengerti apa yang dilakukan Sarah dan memaafkannya karena Tess sadar bahwa ayahnya bukan orang baik dan Tess pun mengakui bahwa dirinya dan ibunya seringkali mengalami kekerasan dari ayahnya yang kejam. Malahan sambil melihat anaknya Tess dan anak Sarah bermain, Tess memberikan uang asuransi kecelakaannya ke Sarah sebesar 1,6 juta dolar. Wow. Tentu saja Sarah pun jadi terenyuh dengan kebaikan hati Tess. Tess bilang uang ini adalah untuk anak Sarah karena Tess sadar betul perbuatan ayahnya yang tidak baik bukan hanya pada Sarah saja, tapi kepada banyak perempuan. Adegan pun lalu berakhir. Wah, adegan twist film ini sangat menarik sekali dan sangat dramatis. Patut kalian tonton.